Kali ini kita akan mengganti dinamo pengering mesin cuci Panasonic. Dengan menonton video ini, Anda pun bisa dandan sendiri ya. Jadi udah nggak perlu lagi manggil teknisi. Dan bagaimana caranya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi posisinya mesin cuci ini pengeringnya mati ya. Dan kita bisa lihat juga tuh untuk dinamo pengeringnya pakai kresek dan pencucinya juga pakai kresek. Itu gara-gara si gearboxnya bocor, tapi yang punya belum ada duit untuk menggantinya, jadi kita kasih kresek aja. Dan pertama-tama yang harus kita buka adalah bagian atas ini ya. Jadi untuk bagian sini juga ada baut-baut, kita lepas. Ini masalahnya nih, Panasonicnya yang kecil ya. Kalau yang gede itu ada bolongan di atas pengeringnya, jadi nggak usah dibuka tutup ini. Selanjutnya kita buka cantelan untuk pembuangan air ya, karena ini hubungannya dengan ke atas. Jadi kalau ini nggak kebuka, si tutup nggak bisa kebuka juga karena ketarik dari bawah sini. Jadi wajib dibuka ya. Dalam pembukaan baut, bila ada baut-baut ngarat, kita belah aja pakai gerinda ya. Ini sering terjadi pada mesin cuci Polytron. Jadi kalau udah dibelah kayak gini, pas lagi panas-panas, kita buka pakai obeng min dan biasanya gampang terbuka. Dan karena sering nemuin baut-baut macet, makanya saya selalu bawa bor kayak gini ya, bor cordless dan ujungnya pakai bata gerinda. Jadi aman untuk keperluan sehari-hari dalam servis mesin cuci. Setelah baut lepas semua ya bagian tutup, kita cungkil bagian tutupnya ya untuk membukanya. Dalam membuka ini kita dibutuhkan kesabaran juga ya, karena kadang-kadang susah, kadang-kadang gampang. Tapi kalau yang Polytron biasanya susah dan kita butuh kesabaran ekstra kalau untuk Polytron. Tujuan pembukaan tutup atas ini untuk mempermudah kita dalam pengambilan drum pengering ya. Karena kalau kita mau ganti seal pengering, otomatis drum pengering itu harus diangkat. Karena sekalian dibuka, jadi kita kasih grease ya, yang perlu kita kasih grease. Terutama untuk di reman ini ya. Ini reman kalau Panasonic itu banyak seret ya. Jadi kita kasih grease aja. Dalam pelepasan baut, kita perlu menggeletakkan mesin cuci kayak gini ya, karena baut-bautnya di bawah. Jadi mau gak mau kita geletak kiri, geletak kanan nanti ujung-ujungnya. Dalam pelepasan baut, saya selalu menggunakan obeng panjang kayak gini ya, karena untuk mesin cuci banyaknya dalam-dalam ya. Tuh kayak gini kan dalam tuh. Jadi memang butuh obeng panjang. Setelah pelepasan baut beres untuk sisi kiri dan sisi kanan, selanjutnya kita tarik bagian bawah mesin cuci sehingga renggang kayak gini. Selanjutnya kita buka pandai ya. Kalau udah miring kayak gini gampang, tinggal diputar-putar aja, pasti lepas sendiri. Selanjutnya kita ngelepas kopling ya antara as bawah sama as drum yang di bagian atas. Kita menggunakan dua kunci T ya, yaitu kunci 8 dan kunci 10. Dimana kunci 10 fungsinya hanya untuk mengencangkan aja ya, biar enggak tambah kendor. Jadi intinya untuk mengencangkan itu di baut 8. Setelah baut kendor, baru kita tarik lagi ya, tuh kayak gini. Kalau susah alias nyangkut, jadi kita colok aja si bagian bautnya pakai kunci 8 dan kita putar-putar drumnya. Kalau udah kayak gitu biasanya lepas dengan mudah. Bagian atas dan bawah pun udah bisa dilepas ya. Kita geletakkan di sini aja. Nah, dan ini adalah penampakan dinamo-dinamo yang udah ngarat juga ya. Ini karena gearbox bocor juga tuh. Makanya perlindungan dengan kresek kayak gini ini cukup membantu juga ya. Kalau kita belum ada kemampuan untuk mengganti gearbox. Tapi dalam penutupan jangan full ya. Jadi separuh aja yang ditutupin, biar si dinamo masih bisa napas. Dan ini si seal pengering juga udah mulai bocor ya, jadi kita sekalian ganti aja nanti. Dan selanjutnya kita buka baut yang tersisa ya. Emang tadi sengaja ini baut ini disisain, jadi biar nggak jatuh si tutupnya kalau dibolak-balik. Oke, selanjutnya kita buka tutup atas ya, dan tutup pun terbuka ya. Kalau udah terbuka kayak gini, kita tinggal narik si drum.
dan ternyata drumnya pun macet, nggak bisa dibuka ya. Walaupun kita putar-putar nih tetap nyangkut. Kalau kejadian kayak gini kita nggak perlu maksa-maksa nyambut drum ya, kita lepas aja sealnya. Jadi kalau ngelepas seal itu arahnya ke kanan ya, kalau ngecengin nanti ke kiri. Kita putar-putar ke kanan dan terlepas ya, tinggal nyabut si drum pengeringnya dan drum pun terlepas ya. Tuh sealnya emang macet nih kayaknya. Sebelum penggantian seal kita bersihkan dulu asnya ya. Ini tujuannya biar pas masuknya seal nggak tergores, karena di sini biasa kotor. Dan untuk membersihkannya kita gosok-gosok aja nih setelah pakai benda tumpul. Maksudnya biar seal tetap mulus ya, nggak kegores. Oke, lalu kita lap biar bersih ya. Setelah bersih kita kasih grease. Dan ini adalah seal yang lama ya, kita ambil pernya. Nah. Tapi ternyata pernya juga nggak ada ini. Beginilah kalau seal pakai yang gantian ya, biasa dia tuh ngarat dan ujung-ujungnya habis. Makanya kalau dalam penggantian mesin cuci harusnya kita pakai per bawaan ya untuk sealnya sini. Tapi ini berhubung nggak ada, jadi kita paksa aja yang bawaan seal baru. Dan kita kasih grease, maksudnya biar nggak ngarat. Selanjutnya kita isi penuh aja nih lubang per ini pakai grease ya, biar air nggak masuk. Jadi diharapkan bisa awet lah ya, walaupun pernya bukan stainless. Oke, selanjutnya kita ngasih grease juga ke dalam sealnya ya ini. Jadi si bagian yang nanti bersentuhan dengan as, dan ini penting sekali ya untuk keawetan si seal itu sendiri. Kalau dulu kita pakai minyak singer ya, ternyata minyak singer itu cepat kering ya, karena habis jadi turun. Tapi kalau grease terjebak di dalam biasanya awet. Dan saya juga pernah ngecek ya pakai grease kayak gini, dan setahun saya periksa masih basah. Jadi emang untuk grease ini bagus ya untuk servis mesin cuci. Dalam pemasangan seal, jadi sisi itu tempelin dulu di as baru dimasukin ya, jadi bukan masang sealnya dulu. Kalau masang sealnya dulu biasanya nanti pas mau masukin as kesusahan ya. Dan biar si tutup nggak jatuh nanti dalam pemukulan drat, kita pasang aja ya, satu aja lah, nggak apa-apa, cukup ini. Selanjutnya kita kencengin seal, dan untuk kencengnya ke kiri ya, pokoknya diputar pakai tangan sampai mentok, sampai berat lah ya. Setelah itu baru kita bantu dengan cara dipukul-pukul pakai obeng kayak gini. Untuk pemukulan jangan kenceng-kenceng amat ya, ini masalahnya dratnya drat plastik juga, jadi kalau terlalu kenceng malah bisa jebol dratnya. Jadi dikira-kira aja lah, yang penting nempel kuat aja, jadi biar nggak ada kebocoran. Dan pemasangan seal beres. Selanjutnya kita beralih ke dinamo. Kita lepas kopling ya. Pertama-tama kita pakai kunci 10 untuk melepas baut pengencang. Selanjutnya kita pakai yang 8. Kalau susah ditarik biasanya kita main cungkil ya. Biasanya enaknya pakai 2 pencungkil kayak gini. Kalau pakai kayak gini biasanya enak keluarnya tuh. Selanjutnya kita buka ini dudukan reman. Ini dudukan ini harus dipasang ya. Jadi selain dudukan reman, walaupun remannya macet, maksudnya udah nggak kita pakai, tapi ini tetap harus dipakai karena selain untuk dudukan reman, ini tuh sebagai penahan air. Bila mana ada cipratan-cipratan entah bocor dari seal atau bocor dari gearbox, jadi si air nggak langsung masuk ke dinamo. Tuh ini juga udah macet abang ya. Jadi si kawat penariknya udah ngarat, jadi udah nggak diaktifkan lagi. Dan ini dinamo barunya ya, kita menggunakan dinamo yang tembaga karena posisi mesin cuci kita adanya di kamar mandi, jadi biar nggak rusak karena dingin kita pakai yang tembaga. Untuk dudukan ini nggak mungkin salah ya, karena di pas-pas, jadi kalau posisinya salah dengan reman, posisi reman dia nggak bakal ngepas ke lubangnya. Jadi kalau kita mau ngebaut lubangnya ngepas, kita putar-putar aja dulu, nyari yang pas semua, setelah itu baru baut. Kalau udah kayak gini, ini biasanya seret ya, karena si posisi tutup atas ketarik kalau dibaut kenceng, jadi mau gak mau kita pukul-pukul. Kalau udah dipukul-pukul kayak gini, putar coba nyampe
longgar bener ya di putarannya. Jadi kalau putarannya udah enteng, ditarik ke atas ke bawah juga udah enteng, baru itu udah pas. Kalau kita langsung pasang, biasanya dinamo seret dan malah bisa-bisa dinamonya mati. Jadi untuk pemukulan as biar longgar jangan sampai kelewat ya. Oke, selanjutnya kita pasang kopling, dan perhatikan koakan harus lurus dengan bautnya ya, karena baut nanti ini yang menekan ke koakan biar enggak selek. Selanjutnya kita kencangin dengan kunci 8 sip, biar enggak tambah melonggar kita kencangin pakai kunci 10. Jadi kunci 10 ini buat menekan mur sama koplingnya, jadi bisa nempel kuat dan diharapkan enggak cepat longgar. Setelah semuanya beres kita pasang aja. Jadi diusahakan kalau mesinnya Panasonic kita pakai dinamo umum ya, jadi jarak pengait itu lebar kayak gini, jadi bisa masuk sempurna. Karena di pasaran ada dua jenis ya untuk mesin dinamo pengering, yaitu untuk sat dan yang umum. Kalau yang sat dia lubangnya agak rapat, jadi nggak pas kalau dipasangkan di Panasonic. Selanjutnya kita pasang baut. Setelah baut terpasang semua, kita pasang ya. Tapi yang perlu diperhatikan ini si baut di kopling ini harus pas dengan koakan yang ada pada as drum. Selanjutnya kita tempelin dan pas-pasin ya lubangnya tuh kayak gini. Kalau udah kayak gini, kita tinggal pasang baut yang paling atas, lalu kita berdiriin, dan otomatis si as itu akan turun ke bawah ya. Kalau udah gitu kita tinggal kencengin yang baut 8, selanjutnya kencengin baut yang 10, dan proyek pun beres.